Desa Gilirejo dahulu dikenal sebagai permata kecil di antara perbukitan Jawa Tengah. Sawah membentang hijau, saluran irigasi mengalir lancar, dan jalan utama menuju pasar selalu ramai oleh warga yang membawa hasil panen. Sebuah desa yang hidup dari kerja keras, gotong royong, dan ketulusan warganya. Di bawah kepemimpinan lurah sebelumnya, pembangunan merata, bantuan tersalurkan, dan kehidupan terasa adil meski sederhana. Namun semua itu tinggal kenangan. Ketika Pak Broto diangkat sebagai lurah 10 tahun silam, awalnya banyak warga menaruh harapan. Ia adalah sosok muda pada masanya, berbicara lantang di depan umum, selalu tersenyum di acara-acara desa, dan dikenal piawai dalam urusan administrasi. Warga menganggapnya sebagai generasi baru yang akan membawa kemajuan lebih besar. Tak butuh waktu lama hingga ia berhasil mencuri hati rakyat dan duduk di kursi kekuasaan. Tahun-tahun pertama memang berjalan baik. Dana pembangunan desa masuk, jalan diperbaiki, bahkan rumah ibadah direnovasi. Tapi seiring waktu, wajah asli Pak Broto mulai tampak. Ia mulai lebih sering terlihat di luar desa, mengendarai mobil mewah yang dulu tak pernah ia miliki. Rumahnya berubah drastis, berdiri besar dan menjulang di bukit timur desa, lengkap dengan gerbang besi dan pagar tinggi. Sementara itu, pembangunan desa mulai melambat. Jalan berlubang dibiarkan begitu saja. Balai desa bocor tak pernah diperbaiki. Bantuan sembako hanya dibagikan ke beberapa orang tertentu, kebanyakan pendukungnya. Beberapa warga mencoba mempertanyakan, tapi suara mereka cepat dibungkam. Ada yang mendadak sakit setelah melontarkan kritik. Ada yang kehilangan anaknya karena demam mendadak tak wajar. Ada pula yang kehilangan kesadaran, meracau di tengah malam tanpa sebab. Semua kejadian itu menumbuhkan bisik-bisik di antara warga, bahwa Pak Broto tidak sendiri. Ia dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Warga mulai menyebut nama yang lama tidak terdengar, Ki Rekso, seorang dukun tua yang tinggal di hutan kecil di pinggiran desa, tepat di bawah pohon-pohon beringin tua yang dipercaya keramat. Konon, Ki Rekso dulunya pernah diusir dari desa karena praktik ilmu hitam dan pesugihan. Tapi sejak Pak Broto menjabat, sang dukun kembali muncul, kini tak lagi sebagai orang terbuang, tapi sebagai tangan gaib kekuasaan. Rumor berkembang bahwa setiap malam Jumat Kliwon, Pak Broto menghilang dari rumah dan masuk ke dalam hutan bersama satu kantong besar. Tidak ada yang tahu isi kantong itu, tapi suara gamelan halus dan aroma kemenyan kadang tercium dari arah hutan. Beberapa warga yang penasaran dan mencoba mengintai, tak pernah kembali dalam keadaan normal. Ada yang mendadak bisu. Ada pula yang pulang dengan mata kosong, seolah telah kehilangan jiwanya di dalam kegelapan. Waktu berlalu, dan warga Gilirejo belajar untuk diam. Mereka tetap menyapa Pak Broto dengan hormat, meski di belakang gigi mereka terkatup rapat oleh ketakutan. Mereka ikut rapat desa, tapi tak pernah berani bertanya tentang laporan dana. Mereka mendengar tawa Pak Broto dan istrinya Bu Maya dari atas balkon rumah besar itu, sambil menanak nasi dengan beras bantuan yang dicampur jagung karena tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Satu persatu, orang-orang baik di desa mulai meninggal dalam sunyi. Bukan karena usia, tapi karena kehilangan harapan. Dan di balik semua itu, Pak Broto tetap berdiri gagah dalam balutan batik mahal dan cincin akik besar di jarinya. Ia menjadi raja kecil di atas desa yang dulu sejahtera. Dan siapapun yang berniat melawannya, harus bersiap berhadapan dengan kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang menjaga kekuasaan Pak Broto dengan bayaran yang lebih tinggi dari sekadar uang. Di sudut paling timur desa Gilirejo, tepat di pinggiran kebun pisang dan sawah yang mulai mengering, berdiri sebuah rumah panggung kayu berusia puluhan tahun. Atapnya dari sengkaratan, dindingnya papan tua yang menghitam dimakan usia. Rumah itu tampak tak istimewa, bahkan beberapa kali nyaris roboh diterpa angin kencang. Namun di balik kesederhanaannya, rumah itu dihuni oleh 2 sosok yang begitu dicintai sebagian besar warga desa, Sukma dan kakeknya, Mbah Darmo. Sukma adalah gadis berusia 25 tahun, berkulit sawo matang dengan paras lembut khas perempuan Jawa. Matanya teduh, senyumnya hangat, dan tutur katanya selalu merendah. Ia bukan sekadar cantik, tapi juga punya budi pekerti yang membuat siapapun merasa damai di dekatnya. Ia dikenal sebagai kembang desa Gilirejo, bukan karena berdandan mencolok, tapi karena pembawaannya yang tulus dan rendah hati. Setiap pagi, Sukma berjalan kaki menyusuri pematang sawah menuju pasar desa, tempat ia bekerja sebagai penjaga toko sembako milik Bu Ratmi. Ia akan sampai sebelum matahari naik dan pulang menjelang senja. Di pasar, Sukma tak hanya melayani pembeli dengan cekatan, tapi juga sering membantu para ibu jompo menenteng belanjaan tanpa pernah meminta imbalan.
Bahkan anak-anak kecil suka mendekatinya hanya untuk sekadar mendengar dongeng atau cerita ringan di sela waktu sepi. Namun, di balik segala kebaikannya, kehidupan Sukma jauh dari berkecukupan. Penghasilan dari bekerja di toko hanya cukup untuk membeli beras, minyak, dan sedikit lauk sederhana untuknya dan sang kakek. Kadangkala, mereka hanya makan nasi dengan garam dan air hangat. Tapi tak sekalipun Sukma mengeluh. Di rumah, Sukma dirawat dan dibesarkan oleh kakeknya, Mbah Darmo, sejak kedua orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan saat Sukma masih berumur 5 tahun. Mbah Darmo adalah lelaki tua yang tampak renta, berambut putih seluruhnya, berjalan perlahan dengan tongkat bambu, dan mengenakan sarung kumal serta kaos lengan panjang berlubang di siku. Di mata kebanyakan orang, ia hanyalah petani tua biasa. Setiap pagi ia masih turun ke sawah meski tak sekuat dulu. Seringkali hanya membersihkan rumput atau duduk di pematang menatap langit, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Namun, warga tua di desa tahu. Mbah Darmo bukan orang sembarangan. Dulu, puluhan tahun silam, sebelum Sukma lahir, Mbah Darmo dikenal sebagai salah satu pengawal spiritual desa, seorang ahli ilmu putih yang menjaga keseimbangan antara alam kasat mata dan yang tak terlihat. Ia pernah menjadi murid utama dari seorang guru tua yang menetap di Gunung Merbabu. Ilmunya dalam membaca pertanda alam, memecah rajah, dan menghalau kiriman santet pernah menyelamatkan desa dari pagebluk dan gangguan gaib. Namun semuanya berubah sejak istrinya meninggal dunia secara tiba-tiba. Sejak hari itu, Mbah Darmo memilih menanggalkan semua ilmu dan tugas-tugasnya. Ia menyimpan kitab dan keris pusaka leluhur dalam sebuah kotak kayu, menguncinya dengan rajah, dan bersumpah tak akan membuka kembali ilmu itu. Ia memilih menjadi petani biasa, membesarkan cucunya dengan tangan sendiri, dan menjauh dari dunia gaib yang dulu akrab dengannya. Ilmu itu seperti api. Jika tak dijaga, ia akan membakar yang memegangnya. Begitu katanya pada Sukma, suatu malam saat lampu minyak mereka berkedip lemah karena angin dari celah jendela. Meski tinggal di rumah yang hampir rubuh, Mbah Darmo dan Sukma hidup dalam harmoni. Mereka selalu makan bersama, salat berjamaah, dan berbagi cerita sebelum tidur. Sukma sering menyisir rambut kakeknya, dan Mbah Darmo akan membacakan kisah-kisah pewayangan yang mengandung nilai hidup. Ada kesunyian yang damai di rumah itu, seolah waktu berjalan lebih lambat dan dunia luar tak mampu menyentuh mereka. Namun desa Gilirejo sudah berubah. Kebaikan dan ketulusan seperti yang dimiliki Sukma dan Mbah Darmo terasa asing di tengah kekuasaan dan ketakutan yang menyelimuti desa. Banyak pemuda terpikat pada Sukma, tapi tak satu pun berani menyatakan cinta secara terang-terangan. Selain karena rasa hormat, juga karena takut akan satu hal. Pak Lurah Broto juga memerhatikan Sukma. Sudah beberapa kali mobil hitam Pak Broto terlihat berhenti tak jauh dari toko tempat Sukma bekerja. Ia tak pernah masuk, hanya memandang dari kejauhan, terkadang dengan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga mulai membicarakan hal itu di balik tembok, di bawah pohon, atau di saat warung kopi mulai sepi. Semuanya berharap agar Sukma dijauhkan dari niat buruk sang lurah. Dan Mbah Darmo hanya bisa mengamati dari jauh. Dengan pandangan tenang namun mata yang menyimpan awas. Ia tahu, ketenangan hidup mereka bisa terancam kapan saja. Ia tahu, bahwa bayangan masa lalu yang telah ia kubur dalam diam bisa saja muncul kembali. Jika kekuasaan menginginkan sesuatu, dan tak bisa mendapatkannya dengan cara biasa, maka jalan gelap akan ditempuh. Dan jika hari itu benar-benar datang, Mbah Darmo tahu ia tak bisa terus diam. Matahari baru saja naik sepenggalah ketika pasar Gilirejo mulai ramai. Hiruk-pikuk para pedagang menjajakan dagangan terdengar bersahutan dengan riuh suara ibu-ibu menawar harga. Di antara kesibukan itu, satu toko kecil di ujung pasar mencuri perhatian. Toko itu milik Bu Ratmi, tempat di mana Sukma bekerja setiap hari. Gadis berwajah lembut dan berambut panjang itu selalu datang paling pagi dan pulang paling sore. Ia dikenal ramah dan tak pernah bersikap sombong kepada siapapun, meski wajahnya bak bidadari desa. Para pedagang menyukainya, para pembeli memujinya, dan pemuda-pemuda desa diam-diam menyimpan rasa. Tapi mereka tahu diri, Sukma bukan gadis sembarangan. Pagi itu, sesuatu mengusik kesibukan pasar. Di atas meja kasir tempat Sukma biasa mencatat pembukuan, tergeletak sebuket mawar merah segar dalam vas kaca mahal, satu kotak berwarna hitam beludru dengan bros emas berkilau di dalamnya, serta bingkisan berisi aneka camilan mahal yang tak pernah dijual di pasar Gilirejo. Semuanya tampak asing. Terlalu mewah. Terlalu mencolok. Ada secari kartu terselip di antara bunga-bunga itu, bertuliskan tinta emas. Untuk Sukma,
Sang Bunga Desa. Semoga hari-harimu semerbak seperti namamu. B. Huruf B itu sudah cukup menjelaskan segalanya. SSST. Itu dari siapa? Dari yang kita pikir itu, bisik salah satu pedagang kepada temannya. Iya. Pak Broto. Lurah kita, sahut yang lain dengan nada cemas. Sudah 3 hari ini mobilnya kelihatan parkir diam di ujung pasar Pak Sukma kerja. Sukma, yang baru saja datang, berdiri terpaku di depan meja. Matanya menatap bingkisan itu dengan sorot mata campur aduk, bingung, khawatir, dan jengah. Ia tak butuh penjelasan. Ia tahu siapa pengirimnya. Hanya satu orang di desa ini yang bisa dan biasa memamerkan kekuasaannya lewat cara semacam itu. Pak Broto, Lurah Gilirejo. Beberapa minggu terakhir, Sukma memang merasakan ada yang berubah. Tatapan dari mobil hitam berpelat nomor dinas sering mengarah kepadanya. Kadang berhenti tak jauh dari toko. Kaca gelap sedikit turun, memperlihatkan sepasang mata laki-laki parubaya yang selalu menatapnya lama, datar, dingin, namun penuh hasrat. Bukan sekadar kagum. Tatapan itu seperti milik seorang raja yang tengah memilih harta. Sukma tak bisa berpura-pura tidak tahu. Semua orang tahu siapa Pak Broto. Ia bukan hanya lurah. Ia penguasa desa. Satu kalimatnya bisa membuat tanah berpindah tangan. Satu tatapannya bisa menentukan hidup mati proyek pembangunan. Dan kini, ia menaruh mata pada dirinya. Sukma tak ingin menyinggung siapapun. Dengan hati-hati, ia menyimpan bingkisan itu di bawah meja, lalu melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Tapi bisik-bisik warga tak berhenti. Kasihan anak itu, gumam Bu Ratmi lirih sambil memandang Sukma dari kejauhan. Kalau sampai ditolak, entah apa yang akan terjadi. Sore harinya, saat Sukma baru saja pulang ke rumah kecilnya di pinggiran desa bersama Mbah Darmo, seorang tamu tak dikenal datang. Lelaki berusia sekitar 40-an, berkemeja batik dengan pin lambang desa di dadanya. Ia membawa map coklat dan senyum lebar. Permisi, saya dari kantor desa, Pak. Mau pendataan warga untuk program bantuan baru, katanya dengan nada ramah tapi mencurigakan. Mbah Darmo mempersilakan duduk. Dengan hati-hati, ia memperhatikan setiap gerak dan tatapan tamu itu. Bukan karena takut, namun karena firasatnya sudah berteriak sejak pagi. Apa pekerjaan sehari-hari, Pak? Tanya pria itu sambil menulis cepat. Petani, jawab Mbah Darmo singkat. Berapa penghasilan? Ada berapa anggota keluarga? Sukma masih lajang, ya? Sudah ada rencana menikah? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan berubah nada. Bukan lagi seperti wawancara pendataan. Lebih seperti interogasi terselubung. Rumah ini sudah direnovasi berapa lama, Pak? Dapat bantuan dari siapa? Kalau ada kesempatan lebih baik, mau nggak pindah rumah ke tempat yang lebih layak? Lanjut pria itu. Mbah Darmo tak menjawab. Matanya menatap tajam. Lalu dengan lembut ia berkata, Mas, tolong sampaikan ke Pak Broto. Kalau ingin silaturahmi, datanglah dengan cara yang baik. Jangan lewat bayangan. Pria itu terdiam. Ia mengangguk canggung lalu buru-buru pamit. Begitu tamu itu pergi, Mbah Darmo duduk diam lama di serambi rumah. Di sampingnya, Sukma menatap keheningan senja dengan gelisah. Pak Lurah itu benar-benar ingin sesuatu, kek? Tanya Sukma lirih. Mbah Darmo mengangguk pelan. Bukan ingin, nak, dia mengincar. Dan kalau orang seperti dia sudah mengincar, dunia bisa jadi gelap kalau tak waspada. Angin berhembus lembut membawa bau rumput basah dari sawah. Tapi di balik semilirnya, Mbah Darmo merasakan sesuatu yang tak kasat mata sedang mendekat. Ia tahu benar, ini bukan sekadar keinginan manusia biasa. Di balik kuasa Pak Broto, ada bayangan hitam yang menanti giliran untuk memangsa. Dan kali ini, mangsanya adalah cucu tercintanya, Sukma. Sore itu langit Gilirejo berwarna jingga tembaga, awan menggantung berat seolah menahan sesuatu yang tak ingin segera jatuh. Angin dari arah barat membawa aroma tanah basah dan kabar tak biasa. Pak Lurah akan datang ke rumah Mbah Darmo. Bukan lewat utusan, bukan dengan perantara. Tapi langsung, dengan mobil dinas hitam legam yang berkilat mencolok di jalan desa yang biasa dilewati gerobak dan sepeda ontel. Warga yang melihat dari pinggir jalan menunduk pura-pura sibuk, namun mulut mereka berbisik-bisik. Masak iya,
Pak Broto ngelamar langsung? Sukma itu istimewa, tapi kalau nolak bisa bahaya. Di dalam rumah panggung sederhana di pinggir sawah, Sukma menggenggam erat tangan Mbah Darmo. Ia sudah mendengar kabar itu sejak pagi. Dadanya berdebar sejak ayam jantan berkokok. Gimana kalau dia marah, Kek? Tanya Sukma lirih. Mbah Darmo menatap mata cucunya yang penuh kerisauan. Ia tak menjawab cepat. Lelaki tua itu lalu berdiri, merapikan baju koko lusuhnya, dan berkata pelan namun tegas. Tak ada yang lebih berhak atas hidupmu selain kamu sendiri. Kalau niatnya baik, ia takkan memaksa. Kalau niatnya gelap, kita akan tahu dari caranya menanggapi penolakan. Tak lama kemudian, deru mobil terdengar. Ban menjejak tanah basah, suara rem mencicit pelan, dan ketukan berwibawa pun menggema di pintu rumah. Pak Broto muncul dengan setelan jas batik mahal berlapis parfum menyengat. Senyumnya lebar, penuh rasa yakin, dan matanya langsung menatap Sukma tanpa ragu. Di belakangnya, dua ajudan berdiri kaku membawa kotak besar berisi bingkisan mewah, kain sutra, perhiasan emas, dan beras puluhan karung tertata rapi di mobil. Assalamualaikum, Mbah. Sukma, saya datang membawa niat baik, ucap Pak Broto sambil melirik Sukma seperti menilai benda lelang mahal. Mbah Darmo mempersilakan duduk. Hening sejenak mengisi ruang kecil itu. Lalu dengan suara berat namun dibuat seramah mungkin, Pak Broto mulai menyampaikan maksud. Langsung saja, Mbah. Saya ingin mempersunting Sukma jadi istri saya. Jangan khawatir, saya tahu tanggung jawab. Rumah saya cukup, hidup saya berkecukupan. Sukma akan saya jaga. Saya serius. Ini bukan main-main. Sukma menunduk. Bibirnya gemetar, tapi ia menahan diri. Mbah Darmo menatap lurah itu dalam-dalam. Ia tak menjawab tergesa. Ia tahu, kata yang meluncur dari mulut seorang pemimpin bisa manis seperti madu, tapi bisa menyembunyikan duri. Saya menghargai maksud baikmu, Pak Lurah, ucapnya tenang. Tapi mohon maaf. Sukma belum siap menikah, dan ia lebih memilih menjalani hidupnya dengan sederhana, seperti sekarang. Kami menolak lamaran ini dengan cara yang baik. Sejenak, Pak Broto masih tersenyum. Tapi senyum itu tak sampai ke mata. Sorot matanya menggelap. Ia memandangi Sukma, lama, tak berkedip, lalu beralih pada Mbah Darmo. Yakin, Mbah? Tanyanya pelan. Jarang ada yang berani menolak saya. Saya ini bukan orang sembarangan. Banyak yang akan senang menggantikan posisi Sukma. Kami tidak menolak karena tidak menghormati. Tapi karena kami ingin menjaga hidup kami tetap bersih dan tenang, balas Mbah Darmo. Suasana mendadak berat. Udara terasa pekat. Dari luar rumah, suara jangkrik mulai ramai, seolah tahu hawa panas tengah menyusup. Pak Broto bangkit berdiri. Kali ini senyumnya hilang. Ia merapikan jasnya dengan gerakan kasar, lalu menatap Sukma seperti pemilik toko menatap barang yang ditawar tapi tak jadi dibeli. Kalau begitu, katanya pendek. Jangan menyesal nanti. Kesempatan tak selalu datang dua kali. Tanpa pamit lebih lanjut, ia melangkah keluar. Ajudannya buru-buru menyusul, dan pintu rumah kembali tertutup. Deru mobil menjauh, meninggalkan jejak lumpur dan perasaan berat yang tak segera sirna. Malam itu, seekor burung hantu bertengger di atas pohon jambu di belakang rumah Mbah Darmo. Matanya menatap ke arah rumah yang kini diselimuti bayang-bayang pekat. Angin malam bertiup aneh. Aroma kemenyan samar tercium dari arah hutan kecil di sisi timur desa. Dan di kediaman Pak Broto, lilin-lilin mulai dinyalakan. Ia duduk di hadapan cermin besar berhias rajah kuno, membuka kemeja dan menyapu tubuhnya dengan air yang dituang dari kendi berukir kepala ular. Kalau manusia tak bisa dibujuk, gumamnya pelan, maka biarlah kekuatan lain yang menundukkannya. Sukma telah menolak lamaran seorang penguasa. Kini, ia telah menolak harga diri yang dijaga dengan darah. Dan balasannya akan segera datang. Malam itu, desa Gilirejo seperti ditelan kegelapan yang tak biasa. Langit menghitam lebih awal, bulan seakan enggan menampakkan dirinya. Awan tebal menggantung berat, membungkam suara jangkrik dan burung malam. Angin berembus lirih namun membawa hawa dingin yang menyusup ke dalam sumsum tulang. Di tengah hutan bambu yang rimbun dan sunyi, berdirilah sebuah gubuk tua berlumut. Atapnya miring,
Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sebagian mulai rapuh dimakan usia. Tak ada yang berani mendekat ke tempat itu, bahkan di siang bolong sekalipun. Orang-orang menyebutnya Padepokan Ki Rekso. Namun malam ini, dari celah-celah dinding gubuk itu, tampak cahaya temaram dari lilin-lilin merah yang menyala. Asap dupa mengepul pelan, membentuk bentuk-bentuk aneh yang menari di udara. Aroma kemenyan yang menyengat bercampur dengan bau darah segar yang masih hangat. Di dalamnya, Ki Rekso duduk bersila, matanya setengah terpejam, rambutnya menjuntai panjang tak terurus, tubuhnya dibalut kain hitam dengan jimat-jimat melingkar di dada. Di depannya, terdapat sebuah boneka kain lusuh, menyerupai tubuh perempuan dengan rambut hitam yang dijahit kasar, dan wajah digambar dengan arang. Pak Broto berdiri di belakangnya, tubuhnya tegang namun matanya menyala. Ia tak lagi mengenakan baju dinas atau jas kebanggaannya. Malam ini ia hanyalah seorang pria yang haus kuasa, lapar akan pembalasan, dan bersedia menempuh jalan terkutuk demi menundukkan siapapun yang menolak kehendaknya. Apakah sudah siap, Lurah? Suara Ki Rekso berat, parau, namun memiliki daya tekan yang membuat dada sesak. Pak Broto mengangguk. Lakukan. Aku ingin wajah gadis itu rusak. Aku ingin hidupnya hancur. Aku ingin dia datang padaku sambil menangis, memohon perlindungan. Dan saat itu, akan kutolak. Ki Rekso membuka matanya perlahan. Bola matanya terlihat pucat, seperti mata ular yang sudah mati tapi tetap mengawasi. Dengan gerakan perlahan dan sakral, ia mengambil pisau kecil bertatahkan besi kuno, lalu menyayat leher seekor ayam cemani yang telah dikurung di dalam kurungan bambu. Darah segar mengalir deras ke dalam mangkuk tanah liat, disusul desisan pelan dari dupa yang terkena cipratannya. Ki Rekso mulai membacakan mantra kuno, dalam bahasa yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Kata-katanya seperti mengandung energi, udara di sekitar mereka bergetar, dan api lilin menari-nari tak beraturan. Lalu, ia mencelupkan paku karat panjang ke dalam mangkuk darah ayam, dan dengan mata merah menyala ia menancapkannya tepat di dada boneka kain, bersamaan dengan nama yang ia sebut dengan lantang. Sukma. Seketika itu juga, angin bertiup kencang dari segala arah, menampar dinding gubuk hingga bergoyang hebat. Asap dupa membumbung tinggi dan membentuk wajah perempuan yang menjerit, lalu lenyap. Ki Rekso menarik napas berat, lalu menatap Pak Broto. Santet ini akan merusak wajahnya perlahan. Kulitnya akan melepuh, kecantikannya akan musnah. Ia akan dipermalukan oleh nasib. Dan ketika semua orang menjauhinya, ia akan mencari perlindungan. Pak Broto tersenyum puas. Dan saat itu, hanya aku yang akan menyambutnya. Namun Ki Rekso tidak tersenyum. Ia masih menatap boneka kain yang kini sudah penuh dengan paku dan bercak darah. Dalam hati kecilnya yang hitam, ia tahu bahwa ritual malam ini tidak sekadar mengganggu keseimbangan alam, tapi juga membangunkan sesuatu yang lebih tua, lebih kuno, dan jauh lebih liar dari yang bisa dikendalikan. Sesuatu yang selama ini tidur di batas timur hutan. Sesuatu yang diam-diam membenci paksa, dendam, dan darah manusia yang digunakan sembarangan. Dan di rumah Sukma, pada saat yang sama, gadis itu terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuh. Dadanya sesak, dan ia merasa seolah ada duri yang menusuk dari dalam. Kulit pipinya terasa panas, seperti terbakar. Ia bangkit dari tempat tidur, menatap wajahnya di cermin tua di kamar. Dan melihat bayangan lain di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Gilirejo tak lagi diam malam itu. Seekor anjing menggonggong ke arah timur, tak henti. Burung hantu kembali bertengger di dahan pohon jambu, menatap gubuk tua yang baru saja menjadi tempat lahirnya dendam baru. Dan langit tetap pekat. Lebih pekat dari malam-malam biasanya. Pagi itu, mentari tampak enggan menyinari desa Gilirejo. Kabut tipis menggantung di atas sawah dan pepohonan, menyelubungi desa dalam suasana muram. Di rumah tua berdinding kayu jati milik Mbah Darmo, Sukma duduk di tepi ranjang dengan tubuh gemetar. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya meraba pipi kirinya yang terasa panas dan perih, seperti habis disiram air mendidih. Ia menarik napas pendek-pendek, setiap tarikan terasa seperti menghirup bara. Sudah beberapa malam berturut-turut ia terbangun dalam keadaan tercekik, tubuhnya menggigil meski cuaca panas, dan mimpi-mimpi buruk itu, bayangan gelap yang menyeringai, menancapkan paku ke tubuh boneka, selalu datang mengusik. Astagfirullah, gumam Mbah Darmo dengan suara parau, menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Ia memegangi tangan Sukma,
Dan betapa kagetnya ia saat mendapati kulit di punggung tangan gadis itu mulai mengelupas halus seperti luka bakar. Hari itu juga, mereka pergi ke puskesmas desa. Namun dokter hanya menggelengkan kepala. Tidak ada infeksi. Tidak ada bakteri. Secara medis, ia sehat. Tapi, kenapa kulitnya melepuh seperti ini? Ucap sang dokter, heran. Obat salep diberikan, namun tak ada perubahan. Bahkan keesokan harinya, bibir Sukma pecah-pecah, luka di pipi kirinya melebar, dan rambut di sisi kepala mulai rontok. Warga mulai bergunjing. Suara-suara lirih mulai terdengar di warung dan gang sempit desa. Kecantikan Sukma hilang katanya karena santet. Mungkin ada yang iri. Atau mungkin ini kutukan. Siapa yang berani menyantet gadis sebaik itu? Tapi kau tahu kan, siapa yang bisa? Nama Pak Broto hanya disebut dalam bisik-bisik, tapi semua orang tahu. Bila sesuatu buruk terjadi dan tak bisa dijelaskan, biasanya ia ada di baliknya. Malam itu, Mbah Darmo duduk seorang diri di ruang belakang, di depan sebuah lemari tua yang tertutup rapat oleh selimut debu dan kain putih. Tangannya gemetar saat ia mengusap permukaan kayu itu, membuka kunci kuno yang tergantung di gagang besi. Di dalamnya, terbaring sebuah kotak kayu ukiran kuno berwarna hitam, diikat tali ijuk dan segel kuningan yang telah mulai berkarat. Di bagian depan kotak itu, terpahat huruf-huruf Jawa kuno. Aja wedi, nanging ojo sembarangan. Jangan takut, tapi jangan sembarangan. Kotak itu sudah puluhan tahun tak dibuka. Di dalamnya tersimpan ilmu tua yang telah dikubur bersama niat damai, sejak Mbah Darmo meninggalkan dunia klinik dan memilih hidup sebagai petani biasa. Namun malam ini, ia tahu waktu untuk diam telah lewat. Ini bukan penyakit biasa. Ini bukan karma semata. Ini serangan langsung. Ia membakar kemenyan, lalu mengelilingi kotak dengan garis putih dari abu merang. Matanya menatap lurus, napasnya tertahan. Lalu, ia memutus tali ijuk dengan pisau keris kecil, dan membuka kotak itu perlahan. Asap hitam tipis keluar dari dalamnya, bersama aroma campuran minyak cendana, darah kering, dan bunga kenanga busuk. Di dalamnya terdapat segulung kain hitam, segenggam tanah kuburan kering, beberapa daun kering menguning, dan sebuah cermin kecil berbingkai perak. Cermin itu tak biasa. Di permukaannya terlihat wajah Sukma yang menangis. Namun di balik Sukma, tampak sosok hitam tinggi kurus, berjubah kabut, menempel di punggung gadis itu, seperti lintah yang menghisap perlahan. Mbah Darmo memejamkan mata. Kowe nyawang aku, Broto, gumamnya lirih. Kowe wes melangkahi jalur sing ora kudune dilakoni, kau sudah melangkahi jalan yang tak seharusnya ditempuh. Tangannya mengepal. Di mata tuanya, api yang telah lama pada mulai menyala kembali. Bukan demi kekuasaan. Bukan demi balas dendam. Tapi demi melindungi darah daging terakhirnya, satu-satunya alasan ia masih hidup hingga hari ini, Sukma. Dan malam itu, di langit desa yang suram, bintang jatuh terlihat melesat ke arah hutan bambu. Pertanda, perang gaib telah dimulai. Malam di desa Gilirejo terasa berat, seolah langit menggantung rendah di atas atap-atap rumah. Angin bertiup dari arah timur, membawa aroma aneh seperti daun kering yang dibakar bercampur kemenyan basi. Rumah kayu milik Mbah Darmo tampak remang, hanya diterangi cahaya lampu tempel yang berayun pelan di tiang tengah ruangan. Di hadapannya terbuka sebuah peti tua yang telah lama terkunci. Kayunya gelap, berlumut, dan penuh bekas cakaran seperti dari kuku makhluk tak kasat mata. Di dalamnya, dua peninggalan leluhur menyambut dengan aura dingin. Sebuah kitab berbalut kulit kambing tua yang warnanya sudah keabu-abuan dan sebilah keris berhulu gading dengan sarung yang mulai retak. Mbah Darmo memandanginya dengan tatapan berat. Aku wis janji ninggal ke KB iki. Tapi saiki, wis wayahe. Aku sudah berjanji meninggalkan semua ini. Tapi kini, saatnya tiba. Ia mengusap kitab itu perlahan, lalu mengambil keris dengan tangan kanan, tangan yang dulu bersumpah tidak akan lagi memanggil roh-roh penjaga. Namun malam itu, janji itu ia langgar demi cucunya, Sukma. Tirakat dimulai. Malam itu juga, ia menyambangi makam sang istri, Sri Wening. Kuburannya terletak di ujung kebun belakang, terlindung pohon sawo tua yang rimbun. Mbah Darmo membawa bunga telon dan kendi air. Ia duduk bersila, lalu mulai berbicara pelan ke pusara. Sri, putu kita dadi sasaran. Wong jahat ngirim santet. Aku ora bisa meneng wae. Aku kudu ngelawan.
Sri, cucu kita jadi sasaran. Orang jahat mengirim santet. Aku tak bisa hanya diam. Aku harus melawan. Angin berdesir tiba-tiba, dedaunan bergerak seperti ada yang mendengarkan. Dari sela-sela batu nisan, seekor kunang-kunang keluar dan melayang mengitari Mbah Darmo 3 kali sebelum terbang ke langit. Ia tahu itu adalah pertanda restu. Malam-malam berikutnya berubah menjadi medan laku yang berat. Hari pertama, ia memulai tirakat mutih, hanya makan nasi putih dan minum air bening, sekali sehari, tanpa garam, tanpa rasa. Hari kedua, ia mulai menulis rajah di kertas lontar bekas, dengan tinta dari arang dan air bunga kantil. Hari ketiga, rumahnya dikelilingi anjing yang melolong, padahal tak ada satupun warga punya anjing. Hari keempat, cermin di kamar Sukma retak tanpa sebab, dan bayangan wanita menangis muncul sesaat di sudut kaca. Hari kelima, ular hitam besar masuk ke dalam sumur, airnya mendadak keruh. Tapi Mbah Darmo hanya diam, berzikir tanpa jeda. Hari keenam, ia mendengar suara-suara asing saat sujud, suara laki-laki tertawa, suara anak kecil memanggil, dan suara desahan dari balik dinding. Tapi ia tetap teguh. Hari ketujuh. Fajar belum muncul ketika Mbah Darmo menancapkan keris di halaman depan, tepat di bawah pohon belimbing yang tak pernah berbuah. Ia membakar dupa dan bunga 7 rupa di sekelilingnya. Suara burung hantu terdengar 3 kali, sebuah pertanda dari jagat gaib bahwa ritual diterima. Dalam sujud terakhirnya malam itu, ia merasa tubuhnya ringan, seolah ada kekuatan tua yang selama ini tertidur, kini terbangun dalam darah dan tulangnya. Kitab itu kini terbuka. Rajah terakhir ia tulis di dinding rumah, dengan tinta dari air hujan, darah ayam hitam, dan bunga melati kering. Rumah itu kini seperti benteng, terlindung oleh pusaka dan ilmu yang dulu ia kubur dalam-dalam. Dan Sukma? Di kamar, Sukma berhenti mengigau. Tubuhnya tak lagi panas. Wajahnya yang sempat membusuk perlahan mengering. Namun matanya tetap terpejam, seperti sedang melintasi batas antara alam dunia dan dunia seberang. Kini, giliran Mbah Darmo bersiap. Ilmu itu telah dibangkitkan. Dan ia tahu, musuhnya bukan hanya Pak Broto atau Ki Rekso, tapi kekuatan gelap yang telah menunggangi keduanya. Langit malam di desa Gilirejo seolah tak hanya mendung, ia menyimpan murka. Awan hitam menggulung pelan di atas kepala, disertai gemuruh yang bukan dari petir, tapi seperti geraman dari langit. Malam itu, Mbah Darmo memulai ritual terakhirnya, ritual yang dilarang bahkan oleh para leluhur sendiri, balik arah tumbal. Di ruang tengah, kitab tua terbuka lebar di atas tikar pandan. Rajah-rajah menghitam di balik kertas, seakan berdenyut. Di hadapan kitab, Mbah Darmo duduk bersila dengan mata tertutup dan mulut komat kamit membaca mantra. Di sekelilingnya terdapat 4 benda yang melambangkan arah mata angin, api, tanah kuburan, air kembang, dan bulu burung gagak. Di tengah-tengahnya berdiri keris warisan yang sebelumnya tertancap di bawah pohon belimbing. Kowe kirim sengsoro, saiki aku mulihke nganggo sengsoro. Kau kirim derita, kini kubalikan dengan derita. Ia menyebut nama Pak Broto dan Ki Rekso dengan tegas, membidik mereka langsung lewat getar gaib. Malam semakin pekat, dan udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk, seolah desa sedang menahan napas. Di tengah hutan bambu, Ki Rekso tiba-tiba jatuh dari posisi duduknya. Ia sedang membaca mantra penjaga pesugihan ketika kepalanya terasa seperti diremas dari dalam. Matanya mendelik, tubuhnya kejang, dan ia mengerang keras. Sosok hitam tinggi yang biasa ia panggil tidak datang membantu, bahkan menghilang begitu saja. Siapa yang berani? Ki Rekso mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Ujung jarinya membeku, bibirnya tak bisa menyebut mantra lagi. Seluruh tubuhnya lumpuh perlahan seperti disengat ribuan semut gaib. Sebelum tak sadarkan diri, ia melihat keris terbang di langit, berputar-putar dan menancap di bayangan dinding gubuknya. Sementara itu, di pendopo megah milik Pak Lurah, Pak Broto sedang tertidur gelisah. Dalam mimpinya, ia berada di tengah sawah terbakar. Ribuan warga desa menatapnya tanpa mata, berdiri diam, sambil membawa obor yang menyala. Di antara mereka, Sukma berdiri dengan wajah hangus dan mata berdarah. Ia menunjuk Pak Broto sambil berbisik. Panenmu, wis entek, Lurah. Balas wis tekan. Panenmu sudah habis, Lurah. Balasan sudah tiba. Pak Broto terbangun dengan jeritan panjang. Tubuhnya basah oleh peluh. Namun mimpi itu belum berakhir.
Cermin di kamarnya retak sendiri. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar, matanya melihat bayangan hitam di setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, ia menjerit, jeritan bukan manusia biasa. Ia berlari keluar pendopo dengan baju tidur kusut, dalam kondisi setengah kerasukan. Malam itu, warga Gilirejo keluar rumah karena mendengar suara aneh. Mereka menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Pak Broto berlari-lari di tengah lapangan desa, tertawa dan menangis bersamaan, sambil menggores tubuhnya sendiri. Wajahnya mulai melepuh seperti terbakar dari dalam. Dari mata dan mulutnya, darah mengalir deras. Tubuhnya seperti menanggung panas yang tak tertahankan. Ia berteriak, "Ampun! Ampun! Aku salah!" Namun tidak ada suara yang keluar selain lenguhan mengerikan. Lalu tubuhnya tersungkur, dan tiba-tiba api menjilat dari dadanya. Bukan api biasa, melainkan api gaib, membakar dari dalam tubuh tanpa menghanguskan rumput di sekitarnya. Warga hanya bisa berdiri terpaku, melihat sang lurah yang selama ini mereka takuti mati terbakar dalam derita yang mengerikan. Seseorang sempat mencoba menolong, tapi saat mendekat, udara di sekitar tubuh Pak Broto terasa seperti bara. Tak ada yang bisa dilakukan. Ia mati mengenaskan di tengah lapangan, di hadapan semua mata. Setelahnya, saat itu juga, di rumah Mbah Darmo, lampu minyak padam sendiri. Mbah Darmo membuka mata perlahan. Ia menatap langit-langit dan menghela napas panjang. "Wis mari. Sudah selesai." Pagi itu, matahari menyinari desa Gilirejo dengan cara yang berbeda. Setelah sekian lama langit mendung dan penuh firasat, cahaya keemasan menyelinap lembut di antara dedaunan, menyentuh atap-atap rumah warga, dan akhirnya menyapu halaman rumah Mbah Darmo. Di dalam rumah itu, Sukma terbaring di pembaringan kayu, matanya mulai bisa membuka tanpa rasa sakit. Wajahnya yang sebelumnya rusak dan melepuh perlahan kembali pulih. Kulitnya yang pucat mulai bersemu merah, tanda kehidupan kembali mengalir. Para tetangga datang silih berganti, membawa bubur, kue, dan doa. Mbah Darmo hanya mengangguk kecil, tak banyak berkata. Di dalam hatinya, ia tahu, ia telah mengorbankan umur, tenaga, dan sebagian kekuatan hidupnya untuk ritual itu. Tapi tak apa. Cucu satu-satunya, darah daging terakhirnya, telah selamat dari kutukan pesugihan. Desas-desus mulai menyebar. Warga yang dulu takut, kini mulai berani bicara. Mereka tahu kini, kematian Pak Broto bukan karena penyakit atau kecelakaan. Mereka tahu, di balik pendopo megah itu, telah tumbuh pohon kejahatan yang menyedot darah desa selama bertahun-tahun. Rumah Pak Broto kini kosong, dijauhi semua orang. Bahkan anjing pun tak berani mendekat. Di malam hari, sering terdengar jeritan dan tangis dari dalam rumah, padahal tak ada satupun manusia tinggal di sana. "Jangan lewat depan pendopo setelah maghrib," ujar salah satu warga. Kadang, ada yang mengintip dari balik jendela. Bukan manusia. Warga pun ramai-ramai membersihkan desa. Pohon-pohon yang mengarah ke gubuk Ki Rekso ditebang. Beberapa tokoh agama datang untuk memimpin doa bersama. Air dari 7 mata air suci dicampur dan disiramkan ke simpang-simpang jalan desa. Beberapa bulan kemudian, diadakan pemilihan kepala desa baru. Seorang tokoh muda yang jujur dan dekat dengan rakyat, Mas Roni, terpilih menggantikan Pak Broto. Di bawah kepemimpinannya, desa mulai pulih. Jalan desa diperbaiki, bantuan pertanian merata, dan warga tak lagi hidup dalam ketakutan. Sukma, yang sempat dirumorkan akan pergi dari desa karena trauma, memilih tinggal. Ia kembali membuka lapak kecil di pasar, menjual bunga, rempah, dan hasil kebun. Meski belum sepenuhnya pulih, senyumnya kembali merekah, meski samar-samar luka masa lalu masih tinggal di matanya. Nama Mbah Darmo perlahan menjadi legenda. Anak-anak kecil dilarang bermain di halaman rumahnya tanpa izin. Bukan karena takut, tapi karena orang tua ingin anak-anak menghormati beliau seperti seorang penjaga desa. Banyak warga yang datang diam-diam, bukan meminta kekayaan, bukan juga kesaktian, tetapi memohon doa agar rumah tangga mereka tenang, agar sawah tak diserang hama, agar anak mereka dijauhkan dari pengaruh buruk. Dan setiap malam Jumat, tercium wangi kemenyan dari rumah Mbah Darmo, tanda ia masih menjaga desa seperti dulu, bukan sebagai dukun, tapi sebagai penjaga cahaya terakhir desa Gilirejo. Desa Gilirejo kini tenang. Namun di setiap tiupan angin malam, di sela bisikan bambu, dan di sudut-sudut remang, cerita itu tetap hidup.
Cerita tentang seorang lurah tamak, seorang gadis yang hampir tumbang oleh pesugihan, dan seorang kakek yang menukar sisa hidupnya demi menyelamatkan cucunya. Dan konon katanya, bila kejahatan kembali bangkit, ilmu tua Mbah Darmo akan kembali menyala.